Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy. Imam Bukhari dalam kitab Tauhid menukil dari Abu Aliyah dan Mujahid, mana istawa adalah ala wartafa, yaitu tinggi dan berada di atas. Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim bertanya kepada hamba saya Muawiyah bin Hakam, Aina Allah, di mana Allah? Maka dia menjawab, bis sama. Man ana, siapa saya? Qalat anta Rasulullah. Dia menjawab, engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi berkata kepada tuannya, Atikha fa innaha mu'minatun. Bebaskanlah dia karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita mukminah. Saudara kaum muslimin, hamba sahaya mereka ini tidak belajar, dan rata-rata hamba sahaya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Terlebih lagi dia tidak merdeka, dia tidak memiliki dirinya sendiri. Namun kendati demikian, dia mengetahui Tuhannya berada di langit. Di saat yang sama, saudara kaum muslimin, kita dapati orang-orang yang katanya adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pintar. Namun ternyata mereka mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di atas arsy. Sebagian mereka berkata, oh ini tidak boleh dibahas. Tidak boleh Allah ditanya di mana dia. Kami katakan, kenapa kalian mengatakan tidak boleh? Padahal Nabi SAW mensyaratkan keimanan atau kemerdekaan hamba sahaya ini dengan menanyakan di mana Tuhannya. Saudara kaum muslimin, sebagian dari mereka berkata Allah itu di mana-mana. Allah dengan zatnya bersama dirinya, di mana saja dia berada. Saudara kaum muslimin, ini adalah pelecehan besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia mengatakan ini terhadap Allah, padahal dia sendiri tidak berani mengatakannya walaupun kepada raja dunia sekalipun. Saudara kaum muslimin, orang ini tidak akan berani mengatakan, wahai raja, wahai presiden, engkau bersamaku ketika aku qada hajat, ketika aku buang air besar, ketika aku berada di toilet. Saudara kaum muslimin, bagaimana orang ini mengatakan Allah bersamanya di mana saja dia berada dengan zatnya? Sebagian dari mereka berkata Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, dan tidak di belakang. Mereka katakan Allah tidak berada di atas arsy. Allah itu berkuasa di atas arsy. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu jawaban kami terhadap orang yang mengatakan demikian, yang pertama adalah bahwasanya pendapat mereka ini menyelisihi zahir dalil ayat. Bahwasanya istiwa itu maknanya adalah ketinggian. Yang kedua, bahwasanya pendapat ini adalah menyelisih ijma' para sahabat, bahkan ijma' para salafus saleh. Kita katakan ijma' karena tidak dinukil satupun dari mereka itu menyelisih zahir ayat. Saudara kaum muslimin, yang ketiga, tidak pernah istiwa dalam bahasa Arab itu diartikan dengan istaula, yaitu berkuasa. Mereka berdalil dengan sebuah syair, dan tidak boleh ayat ini ditafsirkan dengan syair ini. Itu sebuah syair yang berbunyi, qad istawa bisrun alal Iraq min ghairi sayfin aw damin mihraqin. Bishr telah menguasai Irak tanpa hunusan pedang dan tumpahan darah. Saudara kaum muslimin, bila ayat ini ditafsirkan dengan syair ini, maka dia akan menyeret kepada konsekuensi yang batil. Di antaranya adalah sebelumnya Allah tidak menguasai arsy, sebagaimana Bishr pun sebelumnya tidak menguasai Irak. Di antaranya juga adalah bahwasanya boleh dikatakan sebelum penciptaan langit dan bumi, arsy itu bukan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin, tidak ada seorang mukmin pun yang mengatakan demikian. Di antara konsekuensi batil yang diseret oleh pendapat ini juga adalah bahwasanya telah terjadi perebutan antara Allah dengan selainnya. Kemudian Allah SWT menang dan menguasai arsy. Saudara kaum muslimin, pendapat ini juga berarti boleh dikatakan Allah itu bersemayam di atas pohon, di atas keledai, di atas unta, di atas kuda, di atas anjing, di atas babi. Kenapa? Karena Allah SWT menguasai semua ini.
Karena menurut pendapat ini, istawa itu namanya artinya adalah istaulah, yaitu berkuasa. Saudara kaum muslimin, dengan poin-poin ini, maka jelaslah kebatilan pendapat ini. Oleh karena itu, para ahlu sunnah, dari kalangan sahabat, para tabi'in, para imam-imam mazhab yang 4, menyatakan Allah dengan zatnya berada di atas arsy, sesuai dengan keagungannya, dan tidak sepertama dengan makhluknya. Imam Al-Auza'i berkata, kunna wattabi'una mutawafiruna naqulu innallaha faqa arsyihi. Kami dan banyak para tabi'in mengatakan Allah itu berada di atas arsy-Nya. Imam Syafi'i mengatakan innallaha ta'ala ala arsyihi. Allah itu berada di atas arsy-Nya. Dia mendekati hambanya bagaimana saja dia kehendaki. Dia turun ke langit dunia bagaimana saja dia kehendaki. Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu adalah sudah jelas, dan menanyakan bagaimana kaifiatnya itu majhul, tidak diketahui. Beriman dengannya adalah wajib, dan menanyakannya adalah bid'ah. Saudara kaum muslimin, mereka para imam-imam, para ulama yang terkenal dengan keilmuan mereka menyatakan Allah SWT berada di atas arsy. Mereka adalah para ulama rabbaniyin yang terkenal dengan lautan ilmu, yang kesohoran mereka bagaikan matahari di siang bolong. Saudara kaum muslimin, seorang penyair bernama Al-Farazak berkata dalam syairnya, ulaika abai, mereka itu adalah bapak-bapakku. Faji'ni bimislihim idza jama'atna ya jariuru al-majami. Maka datangkan kepadaku semisal mereka apabila sebuah pertemuan mempertemukan kita, wahai Jarir. Maka saudara kaum muslimin, datangkan orang-orang yang semisal mereka. Datangkan orang-orang semisal para ulama rabbaniyin yang memiliki keilmuan yang luas, bagaikan lautan yang tidak bertepi, bagaikan kesohoran mereka bagaikan matahari di siang hari. Datangkan seperti mereka. Anda tidak dapati mereka mengingkari Allah SWT berada di atas arsy. Memang selain mereka, banyak pendapat-pendapat yang berselisih dengan pendapat mereka. Tetapi apabila lautan ilmu telah ada, maka kita tidak butuh mengambil air di selokan-selokan kecil. Dan manakala matahari dunia itu telah terbit, maka kita tidak butuh lagi untuk menyalakan lampu pijar. Wallahu ta'ala alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.